Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika. Bersama saya Selamat Riyadi. Pada video kali ini kita akan membahas terkait pertidaksamaan rasional. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang bentuknya khusus. Jadi kalau misalnya pertidaksamaan rasional itu mengandung kuadrat, persamaan kuadrat baik di pembilang atau penyebutnya, dan tidak bisa difaktorkan, nah ada caranya. Nah itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan atau saran dan kritik ya. Ya, kita lanjut ke materi, yaitu tentang pertidaksamaan rasional yang bentuk definit. Kita mulai dari definit. Definit itu apa sih? Definit. Nah, kita sering menemukan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Itu disebabkan karena nilai D-nya, D itu adalah diskriminan ya. Diskriminannya kurang dari 0. Rumus D itu apa? Yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, kalau D-nya kurang dari 0 berarti persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau di persamaan kuadrat itu, kalau kita mau mencari akar-akar kuadrat, akar-akar persamaannya, kita bisa melihat dari nilai diskriminannya. Kalau D-nya itu lebih dari 0, ini artinya persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda. X1 dan X2-nya beda. Kalau D-nya sama dengan 0, ini akarnya ada satu akar, atau kita sering sebut dengan akar tunggal atau akar kembar ya. Sama. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, ini tidak memiliki akar. Nah, ini kan kalau kita lihat di rumus yang ini, mungkin kita sering nyebutnya rumus ABC ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan ya, kalau D-nya ini lebih dari 0, berarti kan di sini nanti angka yang lebih dari 0 kan? Di sini, di hasil akarnya ini. Nanti akan ada dua jawabannya, karena di sini ada plus minus min B plus minus berapa di sini angkanya. Nah, kalau misalnya D-nya sama dengan 0, berarti kan di sini 0. Berarti sisanya nanti min B per 2 aja akarnya. Hanya ada satu. Nah, kalau kita lihat dari D-nya, akar ini kan kalau dia negatif tidak ada penyelesaiannya. Ketika D-nya kurang dari 0 itu tidak mempunyai akar. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke yang definite ya, yaitu yang ini, yang D kurang dari 0. D kurang dari 0 ini ada dua jenis definite. Jadi kalau dia A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, itu disebut dengan definite positif. Ya, ini dilihat dari A-nya ya. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, ini disebut dengan definite negatif ya. Oke. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya yang definite positif ini X kuadrat min X tambah 1 sama dengan 0. Ini tidak bisa difaktorkan karena D-nya kurang dari 0. Kalau kita cari D-nya, substitusi ke sini nih kan nanti jadinya min 3. Min 3 itu kurang dari 0, berarti tidak bisa difaktorkan.
faktorkan. Kalau ini misalnya contohnya min x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Ini juga tidak bisa difaktorkan karena D-nya kurang dari 0. Tapi karena A-nya negatif, yang ini, maka ini disebut definite negatif. Ya. Nah, itu penjelasan sedikit tentang pengertian definite. Sekarang kita coba ke contoh soal yang pertidaksamaan rasional yang mengandung persamaan kuadrat yang definite. Contoh ya, nomor 1. Misalnya ada pertidaksamaan rasional, pembilangnya itu adalah x kuadrat min x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat tambah 2x kurang dari 0. Nah, pembilangnya ini adalah definite ya. Definite positif. Jadi kita ke pembuat 0 dulu. Pembuat 0 yang pertama itu pembilang. Kalau kita cek D-nya, D-nya itu min B kuadrat min 4AC ya. Atau min 1 kuadrat min 4A-nya 1 kali C. Ini menjadi, maaf, kali 1 ya C-nya. Jadi 1 dikurangi 4, min 3. Nah, min 3 ini kurang dari 0, berarti dia tidak bisa difaktorkan. Karena tidak bisa difaktorkan, karena D-nya kurang dari 0, dan A-nya lebih dari 0, maka x kuadrat min x tambah 1 ini akan selalu bernilai positif. Nah, jadi kita dapatkan sekarang yang pembilang ini selalu positif. Karena dia definite positif. Ya, ini definite positif ya. Nah, sekarang kita ke penyebut. Pembuat 0. Pembuat 0 penyebut. Nah, ini kita uraikan yang ini ya. X kuadrat tambah 2x. Ini kan sama dengan 0 ya. Jadi x, kita keluarin x-nya. X plus 2 ya. Sama dengan 0. Atau x sama dengan 0. Atau x sama dengan 0. Atau x sama dengan min 2. Nah, syaratnya ini kan tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya itu penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak boleh sama dengan min 2. Sekarang kita buat dalam garis bilangan. Jadi pembuat 0 yang kita pakai ini hanya ada 2, 0 dan min 2. Min 2 dari sebelah kiri, kemudian 0 di sini. Nah, sekarang kita cek tanda masing-masing wilayah. Karena tadi pembilangnya ini kita sudah dapatkan positif. Sekarang kita hanya mengecek yang penyebutnya. Misalnya kita ambil 1 itu kan berada di wilayah ini ya. 1 kita masukin ke sini. Ke pembilangnya, ke penyebutnya, x kuadrat tambah 2x kita ganti 1 tambah 2 kali 1 3 ya. Jadi positif, 3 itu positif di sini. Jadi positif bagi positif itu positif. Nah, maka nanti akan selang-seling. Kalau ini positif,
Di sini dia negatif. Maka di sini juga positif. Karena penyelesaiannya kurang ke arah negatif atau kurang dari 0, maka ini dia. X lebih dari min 2 kurang dari 0. Nah, ini penyelesaiannya. Ya. Nomor 2. Misalnya ada X tambah 2, X tambah 4 per min X kuadrat min 4X min 6 lebih dari 0. Kita mulai dari pembuat 0 dulu ya. Pembuat 0. Pembilang. Ini X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan X sama dengan min 2. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan min 4. Sekarang ke pembuat 0 penyebut. Yaitu min X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Kita cek ya, D-nya berapa. D-nya itu min 4 kuadrat, B kuadrat ya, min 4 kuadrat itu 16, min 4, A-nya min 1, C-nya min 6. 16 dikurangi 24. Berarti min 8, ini kan kurang dari 0. Nah, karena D-nya ini kurang dari 0 dan A-nya A-nya kurang dari 0, maka ini adalah definit negatif. Maka di penyebutnya ini akan selalu bernilai negatif. Jadi min X kuadrat min 4X ke min 6 selalu bernilai negatif. Syaratnya min X kuadrat min 4X min 6 ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita biarin seperti ini ya. Sekarang kita ke garis bilangan. Jadi garis bilangan yang masuk sekarang min 2 dan min 4 ya. Min 2, min 4 ya paling. Min 4, min 2. Nah, sekarang kita cek tanda positif negatifnya. Karena penyebut ini sudah pasti negatif. Dia pasti negatif karena dia definit negatif di penyebut ini. Sekarang kita cek pembilangnya. Pembilangnya misalnya kita ambil 0. 0 itu berada di wilayah ini, kita substitusi ke pembilang di sini. 0 tambah 2 dikali 0 tambah 4. Atau 2 kali 4, 8. Jadi positif. Jadi positif bagi negatif itu kan negatif ya. Nah, maka di sini negatif. Selang-seling dia. Sekarang di sini positif. Di sini negatif. Karena penyelesaiannya lebih dari 0 yang ini, maka ke arah yang positif. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari min 4 kurang dari min 2. Oke, seperti itu ya. Ya, sekian dulu untuk materi tidak samaan rasional bentuk definit.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.